Saya akan memulai dengan bagaimana Anda melihat fenomena media sosial kita yang di situ masih banyak saja hoax, masih banyak ujaran kebencian dan akhirnya berbuntut pada orang saling melaporkan. Korban pelaporan yang terakhir, walaupun pelaporannya adalah 2 tahun yang lalu, adalah Ade Armando dari Universitas Indonesia. Ya, saya tetap berharap bahwa pemerintah harus menjamin kebebasan berbicara. Tetapi kita sebagai warga negara juga harus memahami bahwa kebebasan bicara yang dijamin oleh pemerintah adalah kebebasan berbicara yang bukan saling menyakiti, saling menghancurkan. Jadi kita juga harus mematuhi. Tetapi dalam pikiran saya pemerintah memiliki hak dan wewenang lebih dari hanya sekedar menangkap atau segala macam. Harusnya ada langkah-langkah pencegahan. Bagaimana caranya kita bisa mencegah agar orang lain tidak dengan mudah menyebarkan berita hoax misalnya. Langkah pencegahan sudah dilakukan, semestinya misalnya kampanye anti hoax di sejumlah kota. Tapi pencegahan itu bukan hanya kampanye. Misalnya sederhana, bagaimana caranya kita mengurangi atau menghilangkan akun-akun yang anonim. Jadi akun-akun anonim yang yang bisa menghasut, saling mengadu domba, itu harus kita matikan, harus kita cegah. Caranya seperti apa? Saya sudah sampaikan usulan kepada Menkominfo bahwa negara harus memiliki satu service atau API di mana Facebook atau Twitter atau media sosial yang lain bisa memvalidasi apakah akun itu adalah orang. Misalnya caranya sederhana adalah dengan memposting nomor KTP ke websitenya pemerintah sebagai service API. Nanti dari website pemerintah akan ngasih return value bahwa akun tersebut atau KTP tersebut adalah valid. Berarti orang yang mendaftar di akun tersebut adalah valid. Betul, jadi, karena selama ini kebanyakan akun robot begitu. Anonim dan itu bisa saling menyebarkan fitnah dan mengadu domba. Dan itu adalah kerja pemerintah yang harus mencegah hal itu terjadi. Tapi pun kalau misalnya akun-akun seperti itu, seperti portal piungan, kemudian akun-akun yang lain misalnya di Twitter, sudah diblok, toh mereka bisa ganti nama, bisa ganti domain. Nah, untuk mendaftar itu harus bisa kita harus kerjasama sama Twitter sama Facebook. Jadi ketika misalnya kita mau mendaftar, membuka akun baru, di situ ada peran pemerintah yang bisa mengintervensi bahwa semua orang yang mau mendaftar harus tervalidasi oleh service API yang disediakan oleh pemerintah Indonesia.